Nama wanita ini adalah Haris. Dia adalah orang yang sangat baik, tulus dan sering membantu orang-orang di sekitarnya setiap hari. Haris bekerja sebagai pembersih paruh waktu di 3 rumah orang kaya di London, yaitu rumah seorang pria bernama Newcomb, rumah seorang pria kaya, dan seorang wanita pelit bernama Lady Dante, dan rumah seorang gadis cantik tapi ceroboh bernama Penrose. Malam itu setelah bekerja, Haris pergi ke bar bersama sahabatnya, Valet. Di bar, Haris memberitahu bahwa dia baru saja menerima surat dari Komandan Militer Inggris. Suaminya adalah salah satu tentara yang bertempur di Perang Dunia II, dan karena takut surat itu berisi berita kematian suaminya, dia tidak berani membukanya. Melihat sahabatnya khawatir, Valet mencoba menenangkannya dan kemudian menyuruhnya untuk membuka surat itu bersama-sama. Haris terkejut menemukan ketakutannya menjadi kenyataan karena surat itu menyatakan bahwa suaminya telah meninggal di medan perang. Keesokan harinya, meski masih berduka, Haris tetap berusaha bekerja sebaik mungkin. Saat merapikan pakaian di rumah Lady Dante, ia melihat sebuah gaun yang sangat indah. Ini adalah pertama kalinya ia melihat gaun seindah itu. Lady Dante kemudian datang sambil mengatakan bahwa ia membeli gaun tersebut di Paris dari merek terkenal yaitu Christian Dior. Gaun itu sangat unik dan harganya mencapai 500 pound sterling. Mendengar cerita tadi, Haris terkejut, ia tidak menyangka gaun itu bisa semahal itu. Malam itu, Haris terus memikirkan gaun itu. Gaun yang indah itu sebelumnya milik Lady Dante. Ia bertekad mulai sekarang, ia akan mengumpulkan banyak uang agar bisa membeli gaun seperti itu juga. Malam berikutnya, Haris mengajak Valet untuk berjudi pada pertandingan sepak bola Manchester United melawan Blackpool. Ketika mereka mendengar suara pengumuman di radio, Valet bertaruh pada tim yang salah. Ia memasang taruhan pada tim sebesar Manchester United, tetapi tim tersebut malah kalah. Valet kecewa, tetapi ketika ia hendak membakar tiket slotnya, tiba-tiba, Haris berteriak, mengatakan bahwa ia menang. Ternyata Haris malah bertaruh pada Blackpool. Sebagai sahabatnya, Valet senang dengan Haris dan bertanya Haris ingin menggunakan uang hadiahnya untuk apa. Sambil tersenyum, Haris berkata bahwa dia akan membeli gaun terindah di dunia. Hari berlalu dan Haris semakin bersemangat untuk mengumpulkan uang. Ia bahkan mengambil beberapa pekerjaan tambahan agar targetnya dapat tercapai. Ia merasa mimpinya akan terwujud, maka ia pun mulai membuat paspor untuk pergi ke kota Paris. Suatu sore, saat sedang bekerja, Haris bertanya kepada Lady Dante kapan ia ingin membayar gajinya untuk bulan lalu. Haris sangat membutuhkan gajinya untuk pergi ke Paris, namun meskipun belum membayar gaji Haris, alih-alih langsung membayar, Lady Dante tetap tenang sambil mengatakan bahwa bulan ini, ia memiliki banyak pengeluaran, jadi gajinya akan dibayarkan bersamaan dengan gajinya bulan depan. Suatu malam, ketika Haris pulang kerja, ia menemukan sebuah cincin berlian terjatuh di pinggir jalan. Karena dia tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya, Haris segera menyerahkan cincin berlian itu ke kantor polisi. Di rumah, saat Haris sedang menjahit, Valet datang dan kemudian membawanya ke tempat taruhan balap anjing. Setelah dipaksa, Haris akhirnya setuju. Ketika mereka akhirnya tiba di tempat taruhan, Haris melihat salah satu anjing di sana, dan seolah-olah dia memiliki penglihatan, dia langsung bertaruh pada anjing itu. Dia begitu yakin sehingga dia memutuskan untuk mempertaruhkan semua uangnya pada anjing itu. Kebetulan konter petugas itu adalah teman Haris yang bernama Archie. Ia memperingatkan Haris bahwa anjing yang dipilih Haris tidak akan menang, tetapi Haris tetap percaya pada anjing itu dan bersikeras. Tak lama kemudian, perlombaan anjing pun dimulai. Sayangnya, anjing pilihan Haris kalah. Usai pertandingan, Haris hanya duduk diam. Di tengah kekacauan itu, Archie datang menyemangatinya dengan mengatakan bahwa meskipun ia kalah, ia masih terkesima dengan sikap Haris yang tegas. Keesokan harinya, karena Haris masih kecewa, ia hanya bisa berbaring seharian. Saat melamun, tiba-tiba seorang tentara datang dan mengatakan bahwa secara hukum, sebagai seorang istri, Haris berhak atas santunan atas kematian istrinya. Mendengar kabar itu, Haris langsung ceria kembali. Tak lama kemudian, Valet pun datang bersama seorang polisi, mengatakan bahwa cincin berlian yang ditemukan Haris malam sebelumnya sudah ditemukan pemiliknya dan pemiliknya ingin memberikan sejumlah uang atas penemuan cincinnya. Di tengah obrolan, tiba-tiba Archie juga datang dan mengembalikan uang yang dipertaruhkan Haris. Archie mengatakan bahwa tadi malam, setelah Haris pulang, dia iseng memasang taruhan pada balapan kedua dan taruhannya menang.
Mendengar itu, Haris gembira. Dia kemudian menyuruh semua orang untuk datang merayakan kabar baik itu bersama-sama. Tabungan Haris akhirnya cukup untuk membeli gaun indah impiannya, dan keesokan harinya, tanpa membuang waktu lagi, Haris berangkat ke Paris. Sesampainya di kota Paris, karena sudah terlalu malam dan penginapan sudah tidak menerima tamu lagi, Haris terpaksa tidur di stasiun bersama 3 pria pemabuk. Keesokan harinya, Haris pergi ke gedung Christian Dior. Namun saat hendak masuk, seorang gadis terjatuh dan bergegas berlari masuk. Melihat tas gadis itu tadi, Haris pun bergegas menyusul dan mengembalikan tasnya. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Natasha. Setelah Natasha pergi, Haris mengisi daftar tamu terlebih dahulu di meja resepsionis. Namun ketika manajer yang bernama Colbert melihat kedatangan Haris, ia langsung mengusirnya. Karena kesal, Haris mengeluarkan semua uangnya untuk menunjukkan bahwa ia sanggup membeli gaun itu di sana. Tiba-tiba, seorang bangsawan bernama Markis datang. Ia membelanya dan kemudian berkata bahwa Haris akan ikut masuk bersamanya. Mendengar itu, Colbert akhirnya mempersilakannya masuk. Di dalam, meski mereka baru saja bertemu, Markis memperlakukan Haris dengan sangat baik. Ia juga memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada peragaan busana dengan beberapa pilihan gaun sehingga Haris dan tamu lainnya bisa melihat gaun yang dikenakan para model. Tak lama kemudian peragaan busana pun dimulai. Saat peragaan busana selesai, Haris jatuh cinta pada gaun nomor 89. Namun sialnya, saat seorang staf bernama Marguerite hendak menerima pesanannya, seorang wanita bangsawan, pelanggan VIP, tiba-tiba merampas gaun pilihan Haris. Marguerite kemudian menyarankan mengapa Haris baru saja membeli gaun nomor 73. Tetapi karena sejak awal Colbert memang tidak menyukai Haris, ia mencoba mengusirnya lagi dengan cara halus. Di tengah pertengkaran yang panas itu, datanglah staf akuntan bernama Fauvel. Colbert meremehkan Haris, dengan mengatakan bahwa ia tidak akan mampu membeli gaun mahal dan mewah dari Christian Dior. Colbert menambahkan bahwa Haris tidak akan punya uang untuk tinggal di Paris selama 2 minggu. Dan jika dia kembali ke Inggris, dia tidak akan punya uang untuk pergi ke Paris lagi. Karena gaun nomor 73 masih dalam status pre-order, gaun itu hanya akan selesai dalam waktu 2 minggu. Untuk mendengar penjelasan Colbert, Haris sangat kecewa, tetapi keberuntungannya belum habis. Fauvel dengan senang hati menawarkan Haris untuk tinggal di apartemennya selama 2 minggu ke depan. Kebetulan kamar saudaranya sedang kosong karena ia akan pergi berlibur. Bagi Fauvel, seorang pelanggan yang datang jauh-jauh dari Inggris tidak dapat pergi tanpa mendapatkan apa yang diinginkannya. Haris tergerak dan langsung menerima tawaran tersebut. Haris kemudian dibawa ke ruang ganti untuk mencatat ukuran bajunya. Saat dia masuk, semua karyawan menyambutnya dengan hangat. Mereka kagum bahwa orang-orang dari kelas bawah seperti Haris dapat mencapai mimpinya untuk membeli gaun mahal. Ketika Haris hendak pergi ke apartemen Fauvel, Natasha muncul dan menawarkan tumpangan keliling Paris. Malam itu, ketika Fauvel pulang, ia terkejut melihat Natasha di rumahnya. Ternyata Harislah yang mengundang Natasha untuk makan malam bersama. Ketika mereka sedang makan, Fauvel bertanya mengapa seorang model terkenal mau makan di rumahnya. Apalagi pacar Natasha adalah orang kaya. Mendengar pertanyaan itu, alih-alih menjawab, Natasha malah mengalihkan topik. Melihat perilaku dua orang muda di hadapannya, Haris pun menyadari bahwa mereka saling menyukai. Tetapi pasti ada alasan mengapa mereka tidak bisa bersama. Keesokan harinya, Haris sudah dekat dengan seluruh staf Christian Dior. Marguerite begitu dekat dengannya, bahkan ia sempat berbagi rahasia bahwa merek besar seperti Christian Dior sebenarnya sudah hampir bangkrut. Banyak pelanggan yang mengeluhkan bahwa gaun-gaun Dior memang cantik, namun sangat sulit untuk menemukan aksesoris yang cocok dan sesuai dengan keindahan gaun tersebut. Dan walaupun para karyawan sudah berkali-kali meminta Colbert untuk berbicara dengan pemiliknya agar mau membuat aksesoris juga, namun Colbert malah marah dan bahkan mengancam akan memecat mereka. Mendengar cerita tadi, Haris pun terkejut. Setelah acara pemasangan selesai hari itu, Haris pun bertemu dengan Markis. Ia lalu mengajak Haris jalan-jalan ke toko bunga kesayangannya. Di sana, mereka berbincang tentang kehidupan mereka. Di tengah perbincangan, Markis memberikan setangkai bunga mawar kepada Haris dan berkata bahwa jika dia memakai gaunnya, dia akan terlihat memukau. Mendengar pujian itu, hatinya berbunga-bunga. Malam itu, Markis mengajak Haris makan malam di sebuah restoran. Di sana, mereka bertemu Natasha dan beberapa investor Dior. Setelah mereka berdua makan,
Mereka berdansa hingga larut malam. Setelah pulang larut malam, Haris terlambat untuk pemasangan ketiga, dan menurut kesepakatan, Colbert membatalkan gaun yang dipesan Haris, dan meskipun Haris telah mencoba memohon, aturan telah mengatakan demikian. Melihat Haris, Marguerite mendekatinya dan mencoba menghiburnya. Setelah datang jauh-jauh dari Inggris, agar tidak merasa sia-sia, Marguerite kemudian mengundangnya untuk diam-diam melihat sendiri proses pembuatan gaun Dior. Setelah Haris menyaksikan sendiri proses pembuatannya, ia begitu takjub. Haris bahkan mengatakan Dior bukan sekadar merek biasa, melainkan merek yang menciptakan mahakarya. Tak lama kemudian, Colbert datang dan melihat Haris di sana. Ia pun kesal dan mengundang Haris ke kantornya. Colbert bertanya mengapa seorang cleaning service seperti Haris membeli gaun Dior. Ia mengatakan bahwa gaun Dior adalah mahakarya yang hanya boleh dikenakan oleh orang kaya, bukan pembantu. Meski tersinggung, Haris tetap tersenyum. Di tengah pembicaraan, Natasha tiba-tiba datang untuk memberikan bunga kepada Haris dan mengatakan bahwa Markis lah yang menitipkan bunga untuknya. Ia juga menitipkan pesan bahwa ia sangat ingin bertemu Haris lagi. Mendengar itu, Colbert bingung mengapa seorang bangsawan ingin mendekati Haris. Malam harinya, Fauvel mengajak Haris jalan-jalan. Fauvel bercerita tentang masalah yang tengah dihadapi Christian Dior. Brand ternama itu kini benar-benar diambang kebangkrutan. Saat mengobrol, mereka melihat Natasha dan pacarnya pergi ke bioskop dengan mobil mewah. Di sana, Haris mengatakan bahwa dirinya tahu Fauvel memang menyukai Natasha dan Natasha juga menyukainya. Ketika mendengar ucapan Haris, Fauvel tidak yakin. Ia tidak punya peluang melawan pacar Natasha yang kaya raya. Merasa tidak ada gunanya memikirkannya, Fauvel mengalihkan pembicaraan. Ia bertanya apa yang membuat Haris terpana dengan Paris selama waktu yang dihabiskannya di sana. Mendengar itu, Haris terdiam. Di kamarnya, Haris terus memikirkan kata-kata Fauvel. Haris tiba-tiba teringat semua perlakuan lembut Markis. Ia merasa mungkin sudah saatnya baginya untuk mulai mencoba membuka hatinya kepada pria lain. Keesokan harinya, setelah bertemu Haris, Markis mengajaknya ke rumahnya. Di sana, Markis menunjukkan beberapa foto saat dia masih kecil. Dia kemudian menceritakan kepada Haris bahwa dia dan mendiang istrinya sudah saling kenal sejak sekolah dasar. Di sekolah, ada seorang petugas kebersihan yang sangat baik kepada mereka berdua. Alasan mengapa Markis bersikap baik kepada Haris hanyalah karena dia terlihat seperti petugas kebersihan yang ramah itu. Saat itu, dia tidak bisa berterima kasih atas kebaikannya, jadi saat pertama kali melihat Haris, dia merasa harus memperlakukannya dengan baik untuk bisa kembali. Mendengar Markis, Haris patah hati. Dengan kekecewaan, dia langsung pergi dari sana. Di jalan, Haris berpikir betapa bodohnya dia seharusnya. Sejak awal, dia menyadari bahwa Markis hanya ingin berteman dan tidak lebih. Keesokan harinya, ketika Haris lewat di depan gedung Christian Dior, Haris melihat karyawan keluar sambil menangis. Marguerite mengatakan kepadanya bahwa mereka baru saja menghadapi PHK besar-besaran. Mereka terkejut saat diundang untuk bertemu Colbert. Di dalam, Haris bertanya mengapa mereka tega memecat karyawannya, padahal mereka sudah berjuang keras agar perusahaan tetap berjalan. Namun karena Colbert seolah tak peduli sama sekali, Haris nekat mengajak seluruh karyawan untuk mogok kerja dan berdemonstrasi menemui Big Boss, pemilik Christian Dior, yakni Christian Dior sendiri. Di dalam kantor, Haris menyuruh Fauvel untuk berbicara dengan suara keras untuk menyampaikan ide-ide cemerlang yang selama ini dibicarakan oleh para karyawan. Meski takut, Fauvel akhirnya menyampaikan ide bahwa permintaan pasar telah berubah. Dior tidak hanya bisa terus membuat gaun, tetapi juga harus mulai memproduksi berbagai macam aksesoris baru seperti tas, parfum, dan produk fashion lainnya, dan yang terpenting harganya harus bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya mengandalkan konsumen kaya. Karena ingin berbicara secara pribadi, Christian Dior kemudian memerintahkan semua orang untuk keluar kecuali Fauvel. Beberapa menit kemudian, Fauvel dan Christian Dior akhirnya keluar. Di hadapan semua orang, Fauvel mengumumkan bahwa mereka tidak akan dipecat, dan karena kini Dior telah resmi mulai memproduksi berbagai macam produk aksesori, perusahaan tersebut sebenarnya butuh lebih banyak karyawan. Mendengar berita tadi, semua karyawan bersorak gembira. Tetapi di tengah kegembiraan itu, Colbert memutuskan untuk mengundurkan diri. Malam berikutnya, Fauvel dan Haris pergi ke rumah Colbert.
Mereka ada di sana untuk membujuk Colbert agar bergabung kembali dengan Dior. Jelas Haris tahu bahwa tujuan melakukan semua ini bukan karena ingin mempermalukannya, tetapi karena dia hanya ingin mempertahankan Dior. Bagi Haris, produk-produk Dior sangat cantik dan dia tidak ingin Dior bangkrut. Mendengar penjelasan itu, Colbert menyesali apa yang telah dilakukannya. Ternyata, cinta Haris pada Dior sama besarnya dengan cintanya pada Dior. Colbert meminta maaf dan berjanji akan kembali bekerja di sana, dan mulai sekarang, ia juga berjanji tidak akan pernah mendiskriminasi pelanggan lagi. Tidak hanya itu, ia juga akan tetap membuat gaun nomor 73, pesanan Haris yang sebelumnya ia batalkan. Di tengah obrolan, Haris bertanya mengapa dia tidak melihat Natasha sejak kemarin. Colbert kemudian mengatakan bahwa Natasha dipecat terlebih dahulu. Colbert juga mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Paris hari itu juga. Haris dan Fauvel, yang terkejut, bergegas ke kantor polisi. Beruntung, mereka tiba tepat waktu. Saat bertemu Natasha, ia mengaku baru saja ditinggal pacarnya setelah dipecat. Natasha juga mengaku bahwa dirinya juga dipaksa berpacaran dengan pacarnya yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan Christian Dior dan mengancam jika Natasha menolak menjadi pacarnya, maka ia akan meminta Christian Dior untuk memecatnya. Fauvel dengan lembut mencoba menenangkannya. Fauvel mengatakan bahwa dia tidak perlu takut lagi dengan ancaman pria itu. Christian Dior telah memerintahkan semua karyawan yang diberhentikan untuk kembali bekerja. Fauvel juga mengatakan bahwa Christian Dior, yang dia kenal, adalah orang yang bijaksana dan tidak mungkin ingin memecat karyawannya hanya karena ada orang lain yang menyuruhnya. Mendengar perkataan itu, hati Natasha terasa tenang. Sementara itu, Haris yang sedari tadi mendengarkan mereka, tak sabar lagi dan meminta Fauvel untuk mencium Natasha terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, gaun nomor 73 yang dikenakan Haris akhirnya selesai. Ia begitu bahagia karena impiannya untuk memiliki gaun yang indah benar-benar terwujud. Hari itu, Haris kembali ke Inggris. Malam harinya, saat Haris sedang mencuci piring, ia dikejutkan oleh suara ketukan pintu dari seseorang. Saat dibuka, ternyata itu adalah salah satu atasannya, yang bernama Penrose. Penrose panik dan mengaku bahwa ia harus menghadiri sebuah pesta, namun gaun yang telah disiapkannya rusak. Penrose panik, mengetahui bahwa pesta itu sangat penting untuk masa depan karirnya. Meski berat, demi kebahagiaan atasannya yang telah mempekerjakannya selama bertahun-tahun, Haris akhirnya bersedia meminjamkan gaun Dior barunya. Keesokan harinya, Haris kembali bekerja seperti biasa. Tetapi ketika dia membersihkan rumah Penrose, dia menemukan gaun barunya terbakar dan rusak. Di atas gaun itu, ada surat dari Penrose, yang mengatakan bahwa tadi malam, dia dengan ceroboh membakar gaun Haris karena dia terlalu dekat dengan pemanas. Haris patah hati. Dia kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja di sana. Pada saat yang sama, malam itu, di jembatan, Haris terdiam merenungkan kebahagiaan dan mimpi yang telah diperjuangkannya. Kini gaun itu hancur hanya dalam semalam. Beberapa hari kemudian, valet datang berkunjung ke rumah Haris dan kemudian menunjukkan sebuah artikel tentang gaun Haris yang hancur saat sebuah pesta. Mengetahui bahwa gaun itu satu-satunya di dunia, berita itu dengan cepat menyebar luas. Mendengar kabar tersebut, hati Haris semakin bersedih. Sebagai sahabatnya, valet berusaha menenangkannya, agar Haris kembali ceria. Valet pun mengajaknya untuk pergi ke pesta dansa besok malam. Keesokan harinya, Haris kembali bekerja di tempat Newcomb. Ia lalu menyemangati Haris sambil mengatakan bahwa ia telah membaca berita tentang gaun Dior milik Haris yang rusak. Newcomb mengatakan bahwa seseorang yang pernah menginjakkan kaki di kota Paris pasti akan beruntung, jadi Haris hanya perlu bersabar. Ia percaya cepat atau lambat, keberuntungannya pasti akan datang. Setelah membersihkan rumah Newcomb, Haris pergi ke tempat Lady Dante. Saat ia melihat gaun Dior di lemari, hati Haris terasa sakit. Tak lama kemudian, Lady Dante datang dan dengan sombongnya membicarakan berita itu. Ia mengatakan bahwa pemilik gaun Dior yang dirusak Penrose itu memiliki nama yang mirip dengan nama Haris, tetapi ia yakin itu bukan Haris karena ia miskin. Mendengar hinaan itu, Haris pun muak. Ia pun dengan tegas mengatakan ingin mengundurkan diri dan meminta agar gajinya dibayarkan malam itu juga. Malam itu, sebelum pergi ke pesta, Haris mendapat sebuah karangan bunga dan sebuah paket. Paket itu dari Christian Dior. Di dalamnya, ada sepucuk surat dari Colbert. Colbert menceritakan bahwa semenjak kedatangan Haris,
suasana di Christian Dior jauh lebih baik. Penjualan meningkat tajam, Colbert akhirnya bisa menghargai semua pelanggan dari berbagai latar belakang. Natasha dan Fauvel pun akhirnya berpacaran, Marquis pun mengirimkan bunga sebagai permintaan maaf dan tanda persahabatan. Colbert mengatakan bahwa berita tentang gaun Harris yang rusak telah menyebar ke seluruh Paris. Secara kebetulan, wanita bangsawan yang biasa merampas gaun nomor 89 itu membatalkan pesanannya karena suaminya bangkrut, sehingga bos besar, Christian Dior, segera membuat gaun nomor 89 dengan tangannya sendiri sebagai hadiah istimewa untuk Harris. Tak hanya Christian Dior, seluruh karyawan pun turut membantu. Membaca surat Colbert, Harris begitu terharu. Malam itu, Harris pun datang ke pesta mengenakan gaun Dior nomor 89 miliknya. Ketika dia memasuki aula, semua orang tercengang oleh Harris, termasuk Archie.